Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang senantiasa melimpah kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita senantiasa berusaha untuk mengikuti jejak langkah beliau dengan baik. Juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in wa atba'u tabi'in, serta siapapun yang mengikuti jejak langkahnya hingga yaumul akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus ke dunia ini diantaranya adalah untuk memperbaiki akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Berarti sebelumnya juga diajarkan akhlak-akhlak tersebut. Akan tetapi dengan turunnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam disempurnakanlah akhlak-akhlak itu. Dan Allah telah mempersiapkan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut, sekaligus menjadi contoh teladan terbaik dalam hal ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau itu benar-benar berada di atas akhlak. Innaka taukid, la pada la'ala taukid juga, dan sungguh benar-benar engkau itu, wahai Muhammad, berada di atas. Kalau di atas ada lebih. Di atas apa? Akhlak. Akhlak yang bagaimana? Bahkan akhlak yang agung. Khuluqin azim. Dari sini maka tidak diragukan lagi, kita wajib berusaha sekuat mungkin untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak-akhlak beliau. Kita jangan tenang dulu dengan kita sudah mengikuti misalnya akidah yang lurus, dengan berupaya meninggalkan amaliyah-amaliyah yang bid'ah misalnya. Jangan hanya puas dengan itu. Sesungguhnya masih ada sesuatu yang harus kita lebih perhatikan lagi sekarang, yakni satu konsekuensi dari akidah yang lurus, satu keharusan dari seorang yang mengaku mengikuti manhaj as-salafus salih, yakni bagaimana as-salafus salih itu berjuang dengan sekuat-kuatnya, dengan sekuat tenaga untuk mengikuti
akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sesuatu yang pokok ini, maka saya akan sedikit memberikan contoh saja, ya, yakni tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang cukup sederhana, akan tetapi luar biasa. Ya, ini Rasulullah itu mudah tersenyum. Senyum itu merupakan akhlak para nabi. Lihat bagaimana Nabi Sulaiman disebutkan di dalam Al-Quran, fatabassama dhahikan. Maka Sulaiman tersenyum seraya tertawa mendengar perkataan semut, ya, yang walaupun seakan-akan mengkritik beliau, Nabi Sulaiman beserta pasukan, gitu ya, beliau tanggapi bahkan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi kelebihan mengerti bahasa binatang, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghulunya para nabi, pernah suatu ketika seorang sahabat datang kepada beliau mengatakan, halaktu ya Rasulullah, aku celaka. Apa yang menyebabkan kamu celaka? Saya menyetubuhi istri saya di bulan Ramadan ya Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW, apakah engkau memiliki harta untuk membebaskan seorang budak? Tidak ya Rasulullah. Kalau begitu, apakah kamu mampu tidak nanti puasa 2 bulan berturut-turut sebagai kifaratnya? Tidak ya Rasulullah. Kalau begitu, bisakah engkau memberi makan kepada 60 orang fakir miskin? Tidak juga Rasulullah. Dari situ Rasulullah kemudian berdiam. Tiba-tiba datang seseorang membawakan sekeranjang penuh kurma kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat tadi yang menjima istrinya di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, kalau begitu, ini kurma yang penuh ini, satu keranjang, kamu sedekahkan. Maka sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, apakah ini harus disedekahkan kepada orang yang lebih fakir dari kami, dari keluarga kami? Padahal tidak ada di sini yang lebih fakir, ya, kecuali keluarga kami. Maka disitulah Rasulullah SAW tersenyum dan tertawa, ya. Hatta badat nawajizuhu, menurut satu hadis, ya, sampai terlihat gitu ya gigi-gigi taring beliau. Nah, ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengajarkan tidak boleh, ya, kalian itu menyepelekan satu ma'ruf pun, kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan lewatkan, jangan hinakan, jangan remehkan, ya, sesuatu kebaikan itu walaupun sedikit. Contoh beliau katakan, hatta antalqa akhaka biwajhin talqin. Bahkan ketika hatta itu adalah ketika engkau berjumpa dengan saudaramu, ya, dalam keadaan wajah yang ceria. Rasulullah SAW tidak memarahi sahabat tadi, ya. Rasulullah SAW
tidak juga meledek misalkannya sahabat tadi, ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa. Disuruh sedekah malah ya dia mengatakan kami lebih berhak. Ya. Rasulullah tidak marah, tapi beliau menghadapinya bahkan dengan senyum. Itulah yang menyebabkan Rasulullah dakwah beliau itu berhasil. Di antaranya adalah satu faktor akhlak beliau yang mulia. Di antaranya adalah akhlak tersenyum. Satu hal yang mungkin harus kita biasakan dalam hidup ini. Begini, senyum itu adalah gerakan. Senyum adalah amalan. Ya, kita lebarkan mulut kita, kemudian ya senyum bagaimana sih? Itu adalah kegiatan, amalan, gerakan kita. Adapun bahagia di dalam hati gitu, itu adalah suasana hati, kebahagiaan yang menyertai senyum kita, itu adalah suasana hati. Nah, yang paling sering kita temukan adalah kalau kita bahagia, maka senyum pun tersungging. Kalau kita sedang bahagia, suasana hati kita bahagia, maka kita akan mudah untuk tersenyum. Itu biasa. Tetapi yang harus kita biasakan, dan ini luar biasa, adalah kalau kita belajar untuk tersenyum, untuk mengubah suasana hati kita. Dan kita tahu ya, bahwa antara amalan zohir dengan amalan batin itu saling mempengaruhi. Suasana hati kita gembira akan berpengaruh pada wajah yang cerah, pada senyuman yang tersungging. Demikian pula sebaliknya, wajah yang cerah, senyuman itu bisa mengubah suasana hati kita menjadi lebih bahagia. Dan ini yang belum kita biasakan. Di dalam Islam ada beberapa contoh yang disyariatkan yang menunjukkan bahwa kesimpulannya gerakan itu bisa mempengaruhi suasana hati, bisa mempengaruhi kebahagiaannya, bisa mempengaruhi emosinya, bisa mempengaruhi semangatnya. Contoh misalkan, ketika kita sedang marah, itu adalah suasana hati marah, ya. Maka Rasulullah mengajarkan kita, kalau kita sedang berdiri, hendaklah kita duduk. Kalau kita sedang duduk, hendaklah kita berbaring. Pindahnya gerakan dari berdiri ke duduk, dari duduk menjadi berbaring, itu adalah gerakan. Yang diharapkan adalah berubahnya suasana hati. Dari marah levelnya tinggi, kemudian marah level yang lebih bawah sampai hilang marahnya. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain misalnya, kalau kita tidak sedang semangat, biasanya ngantuk. Dan Rasulullah SAW memerintahkan, kalau di sholat Jumat kita ngantuk mendengarkan khutbah, suasana hati kita sedang kurang semangat, maka Rasulullah menyuruh kita untuk pindah tempat duduk. Ini beberapa contoh yang menunjukkan bahwa antara gerakan amalan dengan suasana hati itu sangat berhubungan erat. Sampai di sini, sekarang mari kita belajar untuk tersenyum, untuk mengubah suasana hati kita menjadi suasana yang penuh rasa syukur. Tersenyumlah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.